Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirul Aulia dari 11 TKJ 1. Saya bersekolah di SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan memaparkan materi tentang routing. Langsung saja kita ke materinya. Di sini ada pengenalannya, yaitu routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Mengacu pada OSI layer, maka proses routing terjadi pada layer ketiga, yaitu network layer yang berkaitan dengan pengalamatan IP. Untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara atau intermediary device yang disebut router. Nah, router merupakan perangkat jaringan yang memiliki beberapa interface jaringan dan mampu menentukan jalur terbaik atau best path yang dapat ditempuh oleh sebuah paket untuk mencapai network tujuan. Router juga dapat memindahkan paket yang masuk pada interface-nya untuk keluar di interface jaringan yang lain atau paket forwarding. Dengan kemampuan tersebut, maka router mampu menghubungkan beberapa jaringan. Salah satunya perangkat router yang banyak digunakan adalah router BERT dengan sistem operasi Mikrotik Router OS. Klasifikasi routing, yaitu static routing pada Mikrotik. Konfigurasi manual dalam static routing. Administrator jaringan dalam manual mengkonfigurasi tabel routing pada router Mikrotik. Ini dilakukan dengan menentukan rute-rute yang spesifik untuk tujuan tertentu. Ada stabilitas, yaitu rute statis cenderung lebih stabil karena tidak ada perubahan otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Ini membuatnya sesuai untuk jaringan yang relatif sederhana atau ketika konfigurasi rute sering berubah, yaitu kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihannya itu adalah sederhana, mudah dimengerti, dan stabil. Keterbatasannya itu tidak dinamis, memerlukan administrasi manual yang cermat jika ada perubahan pada topologi jaringan. Dynamic routing. Dynamic routing melibatkan penggunaan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau BGP. Router berkomunikasi secara otomatis dengan router lain untuk bertukar informasi tentang topologi jaringan. Penyesuaian otomatis. Informasi tentang rute diperbaharui secara otomatis berdasarkan perubahan dalam topologi jaringan. Jika suatu rute menjadi tidak valid, router dapat menyesuaikan tabel routing secara otomatis. Scalability. Dynamic routing umumnya lebih cocok untuk jaringan yang kompleks dan berkembang karena dapat menyesuaikan diri dengan perubahan secara otomatis. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya itu adalah otomatis, adaptif terhadap perubahan, dan scalable. Keterbatasannya yaitu kompleks, memerlukan konfigurasi lebih rinci, dan dapat memiliki overhead yang lebih besar. Konsep dynamic routing dibagi menjadi dua, yaitu IGP dan EGP. Distance, yaitu melihat dari titik terdekat berdasarkan jumlah titik. Distance, yaitu melihat berapa besar bandwidth pada setiap titiknya. Di sini ada routing table, yaitu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu. Berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari yang pertama yaitu semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, yang kedua yaitu semua rute untuk network yang directly connected ke router, yang ketiga yaitu konfigurasi tambahan atau static route. Ini ada route flags. Nah, route flags ini berada di dalam route list ya teman-teman, ada berada di sebelah kirinya, yaitu ada DAC, DAO juga, ada AS juga. D itu artinya dinamik, A itu aktif, C itu connected, S itu static, O itu OSPF, R itu RIP, B itu BGP, M itu MME, B itu backhaul, P itu prohibit, U itu unbreakable, X itu disable. Nah, di sini ada static routing. Static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Caranya yaitu kita klik yang IP, lalu klik lagi routers, dan kita klik yang add. Rumusnya itu mau kemana lewat kemana. Jadi DST address-nya itu kita itu mau kemana, dan kalau gateway itu kita kalau misalnya mau ke alamat ini, kita itu harus ke
lewat mana gitu. Lalu, static routing ini mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan search yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Gitu kita ke routing 2 router. Static routing lebih cocok digunakan pada perusahaan kecil atau skala kecil, karena pada perusahaan tersebut jaringan yang digunakan tidak terlalu besar dan kompleks. Catatannya itu, routing dilakukan jika jumlah router yang terdapat pada topologi jaringan lebih dari satu. Kita kan sudah menyusun topologinya gitu. Kita tinggal koneksikan antara PC dengan PNetLab, yaitu caranya kita masuk ke command Chrome ya. Kita double klik, lalu kita ketikkan perintah root add. Root add itu 10.0.137.0. Subnet masknya itu 255.255.255.0 karena ini per PC itu 24 ya teman-teman. Nah, lalu ketikkan 192.168.44.192. Lalu kita klik enter. Nah, lalu kita ping 10.0.137.127 dan ini sudah berhasil ya teman-teman, sudah bisa. Nah, static routing menggunakan Winbox. Nanti itu akan terdeteksi di bawahnya, itu akan terdeteksi, tinggal kita klik lalu kita klik connect aja. Nah, jadi ini si router satunya itu sudah masuk. Ini seperti di pembelajaran yang sebelumnya ya teman-teman. Kita akan mengaktifkan fitur Romon, yaitu caranya kita ketik tool, lalu kita ketik lagi Romon, lalu kita ketik set enable sama dengan yes, lalu kita print. Si enable-nya itu sudah yes ya teman-teman, berarti itu sudah berhasil. Kita masuk ke router 1 ya. Di menunya itu ada more, lalu ke new Winbox, lalu kita klik connect to Romon di bawahnya itu. Lalu kita masuk ke enter 2. Lalu kita masuk ke router 2, lalu connect, dan ini jadi kita sudah bisa masuk di router 2 melalui Winbox ya, lewat si router 1 gitu. Lalu kita akan menyeting addressing pada setiap interface, yaitu yang pertama dulu ya, kita dimulai dari si router 1 dulu, yaitu caranya kita ke IP, lalu ke address, lalu kita klik yang tanda plus itu ya. Addressnya itu 192.168.1.1. Jangan lupa prefixnya pada enter 3 ya teman-teman. Lalu kita klik apply dan oke. Lalu kita tambahkan lagi yaitu 10.10.10.1, prefixnya 24 pada enter kedua. Gitu kita klik apply dan oke. Setelah address list yang tadi kita sudah buat ya teman-teman, ada enter 1, enter 2 dan enter 3. Lalu kita pindah ke router 2 nya seperti tadi ya, IP, address, dan klik yang add itu kita masukkan IP addressnya itu 10.10.10.2, prefixnya 24. Ada enter ke 1, yaitu kita klik apply dan oke. Lalu IP nya yaitu 192.168.2.1, prefixnya 24. Pada enter kedua kita klik apply dan oke. Ini adalah address list yang kita sudah buat di router 2 ini. Di sini kita mau nge-setting addressing pada setiap interface. Di router 1 dulu ya, kita akan memasukkan enter 2 dan enter 3 ini di mikrotik pertama dulu ya. Yaitu caranya kita ke IP, lalu ke address, lalu klik yang tanda plus itu, tanda add. Nah, kita ketikkan yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa prefixnya yaitu 24. Kita lihat. Nah, itu berarti di enter 3 ini ya teman-teman, karena kan mau ke klien ya. Lalu interface-nya itu kan tadi enter 3, kita pilih yang enter 3, lalu kita klik apply dan oke. Lalu kita klik lagi yang add ini, tanda plus itu add. Nah, address-nya itu 10.10.10.1, prefixnya 24. Interface-nya itu enter 2, kita lihat. Nah, 10.10.10.1, prefixnya 24. Ini berada di enter 2. Lalu kita klik apply dan oke. Maka ini adalah address yang sudah kita buat ya tadi. Di setiap interface-nya ada enter 1, 2, dan 3. Ini berada di router 1. Lalu kita ke router 2, sama seperti tadi.
yaitu kita masukkan IP address-nya ini adalah 10.10.10.2. Itu berada di enter 1. Nih, 10.10.10.2 prefixnya 24. Berada di enter 1, kita klik apply dan oke. Dan ini adalah berada di enter 2. IP address-nya itu adalah 2.1. Kita lihat 2.1 ya, berada di enter 2 yang mengarah ke klien. Kita klik apply dan oke. Nah, maka ini adalah settingan yang sudah kita buat tadi. Kita masuk ke konfigurasi static routing. Nah, rumusnya itu adalah mau kemana lewat mana. Jadi cara masuk ke tampilan ini tuh kita ke IP dulu, lalu ke root, lalu kita klik yang tanda plus itu, tanda add. Nah, kita isi address-nya. Kita ini mau kemana? Di router 1 dulu ya teman-teman. Nah, si router 1 ini mau ke si network yang ini, yaitu 192.168.2.0. Berarti lewatnya itu lewat dari si router 1 ini. Kalau mau ke network ini tuh pasti ngelewatin ke si router 2 ini dong. Otomatis IP-nya itu adalah 10.10.10.2 dan kan tujuannya itu ke si network yang ini, yaitu 2.0. Kita ketikkan saja di sini 2.0 prefixnya, jangan lupa ya teman-teman. Lalu gateway-nya itu 10.10.10.2 gitu. Dan ini sudah bisa ya teman-teman. Ada sini ada keterangan yaitu AS. AS itu adalah aktif static gitu. Lalu kita pindah ke router 2-nya. Dari si router 2 ini mau ke network yang 1.0. Kita lihat 1.0. Nah, kita mau ke sini. Nah, jadi si router 2 ini ingin berkomunikasi dengan si PPC 1 ini agar bisa terhubung gitu ya. Otomatis networknya itu adalah 1.0. Nah, pasti kalau dari si router 2 ingin ke PPC 1 ini melewati si router 1 ini. Berarti gateway-nya adalah 10.10.10.1. Kita lihat dulu 10.10.10.1. Nah, kita ketikkan 192.168.1.0 prefixnya 24. Kita klik apply dan oke. Maka akan muncul keterangan seperti ini adalah DAC. DAC itu apa sih? Kita lihat sebelumnya itu D itu dynamic, A itu aktif, C itu connected. Berarti sudah bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke pengujian dulu nih di router 2 dulu ya teman-teman. Nah, cara ngujian itu sebelumnya kita ketikkan dulu perintah IP root print. Ini ya sudah bisa, ada AS dan ADC. Nah, kita ping nih ke 1.1 dan ini sudah bisa ya, berhasil. Dari si router 2 ping ke 1.1. Nah, dari si router 2 ping ke sini itu berarti sudah bisa ya teman-teman. Kita masuk ke addressing. Kita di PPC 1 dulu ya. Nah, PPC 1 ini memiliki IP 1.2 dan kita masukkan gateway-nya yaitu 1.1 yang berada di enter 3 ini ya teman-teman. Lalu tinggal enter saja. Lalu pada PPC 2-nya ini memiliki IP 2.2 dan gateway-nya adalah 2.1. 2.1 ini, nah pada di enter 2 ini ya teman-teman. Lalu kita ke pengujiannya ya. Kita coba ping dari PPC 1 ke PPC 2. Kita ping dari PPC 1 ini ping 192.168.2.2. Lalu ini sudah bisa berhasil ya, sudah berhasil. Kita coba ping dari PPC 2 ke PPC 1 dan ini juga sudah berhasil. Nah, jika kita ingin melakukan static routing, kita harus melihat di informasi routing tables terlebih dahulu mana network yang sudah terdaftar dan mana network yang belum terdaftar. Nah, kalau misalnya belum terdaftar itu kita tinggal tambahkan seperti tadi ya. Kita tinggal tambahkan secara manual gitu, karena kan ini memang static routing gitu. Kita masuk ke default route ya teman-teman. Nah, untuk dari sisi klien maupun sisi router 234 itu belum bisa akses internet, karena yang memiliki internet itu hanya yang bisa akses internet itu hanya router 1, karena kan sudah otomatis terkoneksi dengan si ISP-nya ya teman-teman. Kita lihat di router 1 ini, nah ini sudah aktif ya teman-teman. Ini memiliki gateway 10.0.137. Ini adalah dari si ISP itu gitu. Nah, jika router 234 ingin internetan, maka dia akan diarahkan rutenya
ke internet dengan menggunakan gateway yang dia punya. Caranya itu kita masuk ke Winbox ya. Nah, kita ketikkan IP root add gateway-nya itu 10.10.10.1. Nih yang ini 10.10.10.1 gitu. Lalu kita print. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi sudah berhasil gateway-nya itu 10.10.10.1, berarti dengan keterangan yaitu AS adalah aktif static. Nah, di router 3-nya kita ke new root ya. Nah, di DSRS-nya itu kita biarkan default yaitu 000 ini. Nah, gateway-nya itu adalah 10.20.20.1 di router 3. Kita klik play dan oke. Dan ini keterangannya sudah AS ya, aktif static di router 3 ini ya. Ini pada enter 1 ya. Lalu kita akan coba mengaktifkan NAT di satu router. Nah, kita coba di router 1, kita aktifkan NAT rules-nya. Kita ke NAT rules ya. Di bagian generalnya itu, chain-nya itu kita pilih yang src NAT. Lalu out interface-nya itu enter 1 karena kan ingin mengarah ke enter 1 gitu, ke ISP. Action-nya itu squared. Lalu kita klik ke play dan oke. Nah, kita coba nih pengujian di router 4 ya. Kita coba ping ke 8888, ini sudah bisa. Lalu kita ping ke 1111, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita coba nih ping ke google.com. Lah, ini tapi kenapa kok nggak bisa ya? Ini ada keterangan bahwa could not get from DNS server. Jadi ini belum dapat DNS servernya nih. Nah, kita coba ketikkan IP DNS print. Nah, kita lihat ini belum ada ya DNS-nya gitu. Kita coba bikin DNS-nya gitu. IP DNS set server 8888. Lalu kita coba nih ping, langsung ping ke google.com dan ini sudah berhasil teman-teman. Tadi nggak berhasil itu karena si DNS servernya itu belum ada gitu. Nah, kita ke routing dinamis. Routing dinamis ini merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP itu adalah Interior Gateway Protocol. Ini ada 3 ya, distance vector itu ada RIP, IGRP, lalu yang keduanya itu link stance yaitu OSPF, yang ketiganya itu hybrid yaitu IGRP gitu. Dan EGP itu adalah Exterior Gateway Protocol. Ada BGP ya teman-teman. Lalu di routing dinamis ini ada OSPF, yaitu Open Short Path First, adalah salah satu contoh protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link Stance Protocol atau LSR, dan support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load, dan route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Jadi di OSPF ini, setiap default route yang ada di setiap router ini akan terdaftar secara otomatis dengan bantuan si OSPF ini gitu. Kita tinggal ke ini ya OSPF-nya gitu. Lalu namanya biarkan default aja, routernya 0000. Nah, bagian redistribute default route-nya kita pilih yang if installed as tipe 1 gitu. Kita klik apply dan oke. Lalu kita lihat nih di route list-nya. Ini sudah terdaftar secara otomatis gitu. Di yang ini gateway-nya itu yang 10.10.10.1, ada yang 20.20.1, 30.30.1, 40.40.1. Nah, dan juga di statusnya ini di bagian pinggir ini itu semuanya DAO, yaitu Dynamic Active
OSPF gitu. Jadi sudah aktif ya OSPF-nya gitu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.